Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Ketemu kembali setelah liburan ya. Semoga liburannya menyenangkan, memberikan semangat baru ya untuk memulai kuliah lagi. Ini rupanya masih banyak yang di area mudik, kelihatan masih banyak yang keluar masuk, mungkin Pak sinyalnya kurang bagus ya. Baik, yang pertama ini karena masih suasana Idul Fitri, selamat merayakan Idul Fitri ya. Semoga Idul Fitrinya kemarin sampai sekarang ya, sebenarnya masih Syawal ya, masih merayakan juga ini. Semoga masih membawa kesenangan dan kegembiraan. Dengan iringan doa taqabbalallahu minna wa minkum, semoga amal ibadah kita selama ini diterima dan dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan Ramadan akan membawa semangat baru ya dalam hidup ini, karena Ramadan merupakan bulan belajar ya, sehingga hasil belajar itu akan nampak setelahnya ya. Harapannya kita menjadi orang yang lebih baik ya setelah Ramadan. Baik, sebelum hari raya dulu, sebelum libur, kita dua pertemuan terakhir kita membahas tentang kongruensi ya. Yang pertama tentang pengertian kongruensi, yang kedua kita sudah membahas tentang kongruensi linier. Kongruensi linier kita analogikan dengan persamaan linier ya kemarin. Jadi kalau sudah punya bekal tentang persamaan linier, kalau simbol sama dengan di persamaan linier kita ganti simbol kongruensi atau relasinya ganti kongruensi, maka kita punya kongruensi linier. Nah, waktu di SMP Anda setelah belajar persamaan linier, kemudian kita punya lebih dari satu persamaan, kita jadikan satu sistem, kita punya yang disebut sistem persamaan linier ya. Sistem persamaan linier. Jadi yang disebut sistem persamaan linier itu adalah kita punya dua atau lebih persamaan linier yang di sana membentuk suatu sistem. Kenapa disebut suatu sistem? Karena solusi dari sistem persamaan linier adalah solusi dari semua persamaan linier yang terlibat di dalam sistem itu ya. Oke, di SMP Anda sudah kenal yang pertama itu yang disebut dengan SPL-TV ya, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Saya membuat catatan saja ya nanti biar bisa di-share catatannya. Nah, kita buat catatan nanti biar bisa di-share dulu ya. Oke. Nah, Anda punya ya, pada saat SMP Anda punya yang disebut dengan SPLDV. Oke. Yaitu SPLDV ya. Masih ingat SPLDV itu adalah sistem persamaan linier dua variabel yang bentuk umumnya adalah kita punya AX ditambah BY ya. Itu sama dengan C, kemudian DX ditambah EY sama dengan F ya. Ini bentuk umumnya dari SPLDV. Nah, tentu Anda masih ingat bagaimana cara mencari solusi ya. Cara mencari solusi.
ya. Cara mencari solusi. Oke, ada yang masih ingat? Marsha, silakan Marsha. Ini pelajaran SMP. Cara mencari solusi dari apa? SPLDV, pelajaran SMP. Bisa menggunakan metode eliminasi atau substitusi, Pak. Oke. Oke, saya tulis. Satu adalah eliminasi. Yang kedua adalah substitusi. Ya. Nah, ada lagi cara lain? Siapa yang bisa menyebutkan? Yang dikenali? Eliminasi, substitusi. Nah, yang ketiga itu adalah gabungan, yaitu campuran ya, Anda kenal, eliminasi dan substitusi. Oke. Tiga, yaitu eliminasi dan substitusi jadikan satu ya. Nah, masih ada yang punya cara lain? Masih banyak ya. Nah, ada juga yang menggunakan grafik. Ya. Kenapa grafik bisa digunakan? Karena ini ya, persamaan garis, ya, persamaan itu yaitu AX B Y sama dengan C itu bisa dianggap sebagai persamaan garis ya kita. Jadi itu bisa digambar. Nah, jadi persamaan pertama berupa garis, persamaan kedua berupa garis. Nanti titik potongnya itulah solusinya. Ada yang punya cara lagi yang mungkin dikenali? Mungkin sampai SMA Anda juga masih belajar SPL ya. SMA malah sampai 3 variabel. Cara apa lagi? Ada juga yang menggunakan cara menggunakan matriks ya. Nah, kemudian cara matriks ada juga selanjutnya yang digunakan. Masih ingat determinan dibagi determinan? Mungkin yang di SMA ada pelajaran itu. Nah, itu yang disebut dengan metode Cramer ya. Oke. Nah, mungkin saya ambil ilustrasi ya, contohnya. Misalkan saya punya 2X dikurangi 3Y sama dengan 7. Ya, 7. Kemudian 3X ditambah setlist 5Y 1. Ya, benar ya. Nah, contohnya benar nggak ini? Oh, salah. Ya. Yang contohnya. Ya, contohnya itu ya. Nah, silakan dicoba yang bisa dari 6 cara yang saya sebutkan tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan mana yang Anda bisa. Ya, saya beri waktu mencoba ini flashback ya. Ingat kembali pelajaran kita yang di SMP. Saya berikan contoh, 2X dikurangi 3Y sama dengan 7, 3X ditambah 5Y sama dengan 1. Silakan dicoba dari 6 cara yang ada di situ, yaitu eliminasi, substitusi, eliminasi dan substitusi, grafik, matriks, Cramer. Nah, silakan Anda yang bisa yang mana. Nah, silakan dicoba. Ya, saya beri waktu barang 5 menit sampai 10 menit, Anda bisa yang mana. Silakan. Ya. Coba, ini pelajaran SMP. Silakan, coba dulu. Nanti setelah ini saya minta ya,
coba ditunjukkan gitu ya, ditampilkan ya. Kalau bisa difoto gitu ya, nanti tinggal ditunjukkan hasilnya di share screen ya, biar yang lain juga tahu. Oke, siapa yang sudah menemukan paling tidak menggunakan salah satu cara? Halo. Saya jawabannya. Coba. Sohibul. Ya. Iya. Silakan ditampilkan. Bisa nggak di Pak Rita goyang-goyang. Ini menggunakan eliminasi yang pertama ya. Jadi ya yang dieliminasi X-nya, oke, jadi X-nya disamakan ya koefisiennya. Jadi hasilnya -1. Kemudian yang kedua yang dieliminasi Y-nya ya. Oh, enggak, yang kedua itu berarti di Substitusi. Ya, oke, berarti ini cara ketiga ya. Jadi Iya. eliminasi dan substitusi. Jadi pertama dieliminasi X-nya menghasilkan Y sama dengan -1. Setelah ketemu Y sama dengan -1 mencari X-nya disubstitusi ya. Nah, berarti ini cara ketiga. Oke, baik. Ketemu Y-nya -1, X-nya 2. Oke, terima kasih Saiful. Ya, mungkin yang lain juga sudah terima. Ya. Oke. Nah, silakan yang lain, mungkin ada cara lagi. Mungkin ada yang menggunakan eliminasi penuh, substitusi penuh, atau ada yang mencoba menggunakan matriks, ada yang menggunakan Kramer, ada yang mau mencoba. Jadi tadi ketemu jawabannya X-nya 2, Y-nya -1. Jadi menggunakan cara ketiga itu ya, eliminasi digabung dengan substitusi. Jadi dieliminasi dulu, ketemu salah satu variabelnya, nilai dari variabelnya, kemudian untuk mencari nilai variabel yang lain disubstitusikan. Oke, silakan, ada yang mau mencoba lagi? Sitik, gimana Sitik? Sitik Pak, jawaban saya sama caranya kayak Oh, caranya sama. Iya, hanya Pak. kelihatan jambulnya aja Sitik. Iya. Maaf. Masih mending daripada yang lain ya. Videonya mati semua nih. Kalau videonya mati semua nih, saya ragu nih sedang belajar atau sedang tidur. Atau bahkan ditinggal kemana gitu ya. Nah, kalau videonya on kan terpantau ya, memang sedang di depan kamera. Oke. Ada yang mau mencoba dengan yang beda itu bisa eliminasi substitusi, itu memang bisa digabung kayak tadi ya. Nah, ada juga yang bisa eliminasi sendiri, substitusi sendiri ya. Nah, kalau cara grafik ya itu ya digambar ya. Yang garis itu jadi yang pertama itu dianggap sebagai garis, yang kedua garis nanti titik potongnya akan ketemu dari dua garis itu adalah titik 2,-1 tadi. Ya. Nah, mungkin yang agak beda dan banyak yang belum paham atau mungkin lupa, ini karena cara kelima ke 6 itu diajarkan di SMA. Ya. Setelah Anda kenal matriks ya, matriks. Nah, kalau ya, cara ke 5 yaitu dengan matriks, yang soal ini diubah menjadi bentuk matriks ya. Diubah bentuk matriks, jadi kalau diubah menjadi bentuk matriks, nah, jadi itu menjadi matriks ini, ya, 2, min 3, 3, 5, X, Y, sama dengan 7, 1. Nah, nih, masih ingat itu pelajaran? Nah, jadi sistem persamaan linear yang kita punyai kita ubah ke dalam bentuk persamaan matriks ya, di situ. Jadi dalam bentuk persamaan matriks ini Anda kenal ini setelah di SMA biasanya, kalau di SMP belum ya. Nah, ini adalah bentuk persamaan matriks. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi ini seolah-olah kita punya persamaan matriks begini.
A, B sama dengan C. Dengan ABC-nya matriks ya. Jadi ini yang pertama matriks 2 kali 2, yang kedua itu matriks 2 kali 1, yang ketiga yang sebelah kanannya sama dengan itu matriks 2 kali 1. Nah, bagaimana? Ini nanti harus diubah menjadi B sama dengan caranya kedua ruas dikalikan dengan A inverse. Masih ingat inverse dari matriks ya. Ini jadi kalau dikalikan dengan A inverse, ini AB sama dengan A inverse C. Jadi nanti ini akan menjadi A inverse A, B sama dengan A inverse C. Nah, ini A inverse dikalikan A itu identitas ya. Dikalikan B itu akan sama dengan A inverse C. Nah, identitas kalikan B itu adalah B. Nah, A inverse C. Nah, jadi di sini nanti kalau kita ngikuti ini, berarti nanti X, Y, ya, itu akan sama dengan ini inverse ya. 2 min 3, 35 inverse, dikalikan 7, 1. Gitu kan ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari inverse dari suatu matriks? Ya. Nah, mencari inverse. Ya. Masih ingat cara mencari inverse? Kalau saya punya matriksnya itu A sama dengan A, B, C, D. Ya. A inverse itu adalah per AD dikurangi BC dikalikan yang di sini D min B min C ini A ya. Nah, masih ingat ini pelajaran SMA ya. Nah, jadi di sini akan diperoleh ya, XY sama dengan inverse-nya ini akan kita 1 per 2 kali 5 dikurangi min 3 dikalikan 3, matriksnya di sini 5, 3, min 3, 2 ya. 7, 1. Jadi di sini akan diperoleh ini 10 ditambah 9 ya. 19 ya. Ya, ini boleh dikalikan dulu, nggak apa-apa ya. Ini kalau dikalikan 35 ditambah 3 sama dengan 35 ditambah 3, 38 ya. Anda harus mengingat kembali ya cara mengalihkan matriks. Di sini min 3 kali 7 ditambah 2 kali 1. Min 21 ditambah 2 min 19. Jadi hasilnya di sini adalah 2 min 1. Nah, jadi X-nya 2, Y-nya min 1. Ini adalah cara menggunakan matriks. Cara menggunakan matriks. Nah, nanti cara-cara ini akan kita adopsi ya pada saat kita belajar tentang sistem kongruensi linier. Nah, nih, ingat. Nah, kemudian kalau yang cara Kramer itu gimana? Nah, itu kita menggunakan ya, ini nanti AD dikurangi BC itu kita sebut determinan ya, determinan dari matriks 2 min 3 matriks dari A, B, C, D ya. Nah, kalau cara terakhir yang Kramer itu jadi akan menggunakan matriks. Jadi tadi adalah gunakan matriks menggunakan matriks. Nah, kalau Kramer ini masih ingat adalah determinan dibagi determinan ya. Nah, kalau metode Kramer itu kita bentuk delta ya.
delta atau D itu adalah determinan dari matriks koefisiennya tadi. Determinan dari matriks koefisiennya yaitu dari 2 min 3 35 ya. 2 min 3 35. Nah, kemudian yang disebut delta X itu adalah seperti determinan semula, tapi kolom untuk X kita ganti dengan kolom koefisien yang sebelah kanan. Jadi yang kolom pertama kita ganti dengan 7, 1, kolom keduanya tetap. Nah, kalau delta Y atau DY itu adalah kolom keduanya, yang kolom untuk Y kita ganti dengan kolom konstantanya, yaitu yang di depan berarti tetap 2, 3, yang di sini 7, 1. Jadi kalau kita cari, ini adalah 2 kali 5 dikurangi min 3 dikalikan 3, hasilnya adalah 19, yang di sini adalah 7 kali 5 dikurangi 3 kali 1, berarti 35 ditambah 3 berarti 38. Kemudian yang ini 2 kali 1 dikurangi 7 kali 3. Berarti min 19. Nah, X-nya itu adalah delta X dibagi delta. Jadi sama dengan 38 dibagi 19, 2. Y-nya adalah delta Y dibagi delta, yaitu min 19 dibagi 19, min 1. Nah, itu ya. Ini adalah yang disebut dengan metode Cramer. Ini sebenarnya kalau Anda sudah belajar secara lengkap, ini dipelajari di SMA, ya. Jadi metode matriks dan metode Cramer itu pada saat di SMA waktu belajar tentang matriks. Ada yang belum pernah belajar tentang matriks di SMA? Ya, nanti kalau lupa harus dipelajari lagi. Baik. Nah, sekarang kita akan menganalogikan ya kongruensi linear tadi. Kita mulai ya, Anda belajar dulu sistem persamaan linear itu kan dimulai dari SPLDV ya seperti ini. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau tanda sama dengannya itu kita ganti dengan tanda kongruen, berarti kita punya sistem kongruen linear. Nah, kalau dua variabel ya dua variabel ya. Nah, jadi sistem kongruensi linear dua variabel, gitu ya. Jadi nanti kita punya tadi persamaannya kita ganti. Tadi sistem persamaan linear, berarti sekarang sistem kongruensi linear dua variabel ya. Nah, jadi persamaannya kita ganti kongruen. Jadi tanda sama dengan tadi, yang tadi kita punya AX ditambah BY sama dengan C, kita ganti dengan simbol kongruen C, tapi kita beri mod M ya. Nah, yang kedua berarti kita punya DX ditambah EY kongruen dengan F mod M ya. Ini ya. Nah, jadi kita sekarang punya sistem kongruensi. Nah, cara menyelesaikan kita tiru dengan cara-cara yang tadi, kecuali dengan cara grafik ya yang tidak bisa ditiru. Jadi nanti kita bisa meniru 5 cara ya di sini ya. Eliminasi, substitusi, campur, eliminasi, substitusi, matriks dan Cramer. Nah, cuma yang harus kita hati-hati di kongruensi itu tidak ada pembagian. Nah, di kuliah kita sebelumnya arti dari pembagian itu sebenarnya kan dikalikan inverse. Sama dengan di matriks tadi ya. Nih. Nah, di sini kan harusnya dibagi matriks kan nggak ada ya. Nih. Jadi dikalikan inverse. Jadi
di modulo nanti juga gitu. Kalau di sistem persamaan linear kita mengerjakannya dengan menggunakan apa? Pembagian, nanti pada kongruensi kita menggunakan perkalian dengan inverse ya. Nah, sebagai contoh ini tadi ya, yang persamaan tadi ya, sistem yang kongruensi ya, yang persamaan linear tadi, yang contoh ini. Contoh ini kita coba ya, yang ini ya. Contoh ini tadi kita coba ganti dengan kongruensi ya, sama dengannya kita ganti dengan kongruensi. Karena di sini simbolnya sudah 2 ada 7, saya pakai modulo 11 saja ya. Jadi kita bekerja ya. Jadi kita mencoba menggunakan yang tadi. Jadi kalau dari contoh tadi kita ganti dengan modulo, ya. Jadi contoh tadi kan ini ya, di 2 tadi ya, bawahnya aja. Jadi kalau kita ubah jadi modulo dari contohnya tadi, 2x dikurangi 3y, saya ganti dengan kongruen, apa tadi 7, kita pakai modulo 11. Kemudian yang kedua, 3x ditambah 5y, kongruen dengan 1. Ya tadi ya. Nah, tadi kan sama dengan 1, saya pakai 1 berarti modulo 11. Nah, kita akan coba menyelesaikan ini dengan meniru cara yang ada di sistem persamaan linear ya. Ya. Yang pertama kita gunakan metode eliminasi. Ya. Nah, caranya menirukannya aja. Jadi kita punya itu 2x dikurangi 3y kongruen dengan 7. Ini 3x ditambah 5y kongruen dengan 1, modulo 11, modulo 11. Nah, kalau kita eliminasi x-nya, ya berarti ini kita kalikan 3, ini kita kalikan 2. Nah, jadi akan kita peroleh 6x dikurangi kalikan 3 ya, 9y. Caranya tadi seperti temanmu tadi mengerjakan, kongruen dengan 21 ya. Ya, 21 itu kalau pada modulo 11 ya, 21 itu akan kongruen dengan 10. Nah, ini ya. Dan nanti yang bingung, 10 dari mana? Itu 7 kali 3 itu 21. 21 itu kalau pada modulo 11 itu 10, sama aja kan ya. Nah, itu salah satu keuntungan kita dengan bekerja dengan modulo itu. Jadi kalau ada bilangannya besar bisa diperkecil ya. Dalam mod 11. Yang kedua, kalau kalikan 2, kita punya 6x. Kalikan 2 ini 10. Nah, yang ini 2. Nah, kita kurangkan ya. Bisa yang di atas kurangi yang bawah atau yang di bawah dikurangi yang atas, silakan ya. Kita kurangkan ya. Kalau yang di atas dikurangi yang bawah itu kan min 19y kongruen dengan 8.
Nah, sekarang min 19 itu kalau pada modulo 11 kongruen dengan berapa? Nah, kita tahu ya. Harusnya tahu. Ya, itu kongruen dengan min 8. Min 8. Min 8 itu kongruen dengan 3. Ya. Jadi, min 19 Y, ya 19-nya, min 19 itu sebenarnya kongruen dengan 3 Y. Ya. Oke, sampai di sini. Ada yang bingung nggak? Ya. Jadi kalau kita menggunakan modulo 11, kita usahakan menggunakan simbol yang standar. Kalau modulo 11, simbol yang standar itu yang digunakan adalah 0, 1, 2, 3, sampai 10. Ya. Nah, ya tidak salah menggunakan simbol-simbol yang lain, tapi nanti akhirnya kita harus ke sana. Nah, sekarang, ini kalau di persamaan kan kita bagi dengan 3. Nah, berarti harus dikalikan dengan inverse dari 3. Apa inverse dari 3? Inverse dari 3 itu adalah, di modulo itu kalau dikalikan 3 sama dengan 1. Ya kan? Nah, kalau Anda bingung ya, dicari berapa yang dikalikan 3 sama dengan 1. Kalau 1 kali 3 kan 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9. Nah, 4 kali 3 itu 12. 12 itu di modulo 11 itu 1. Ya kan? Nah, jadi ini, coba lihat ya, saya berikan yang merah. 4 kali 3 itu adalah kongruen dengan 1 mod 11. Ya. Ini nanti yang kita pakai ya. Nah, jadi di sini kedua ruas kita kalikan dengan 4. Sebenarnya kan dibagi dengan inverse atau dibagi dengan sepertiga. Apa dikalikan sepertiga ya? Kalau di sistem bilangan real. Tapi di sana kan tidak ada pembagian. Nah, dibagi 3 itu dikalikan inverse 3. Inverse itu apa? Di kuliah kita kemarin sudah kita diskusikan. Yang disebut inverse itu kalau dikalikan sama dengan atau kongruen dengan 1 ya. Nah, di sini kedua ruas kita kalikan dengan 4 ya. Nah, kalau kita kalikan dengan 4 berarti ini 4 dikalikan 3Y ini kongruen dengan 4 dikalikan 8. Nah, 4 dikalikan 3 itu 1, berarti ini yang kiri Y. Yang di kanan 4 kali 8 itu 32. Ya. 32. 32 itu kalau pada modulo 11 itu kongruen dengan 10. Betul ya? Nah, jadi jawabannya Y adalah kongruen dengan 10 mod 11. Bagaimana X-nya? Nah, X-nya, sekarang kita eliminasi Y-nya kalau kita menggunakan eliminasi penuh ya. Jadi dari ini tadi, ini berarti sudah ketemu Y-nya. Tapi kita punya 2X dikurangi 3Y, kongruen dengan 7, mod 11. Yang sini 3X ditambah 5Y, kongruen dengan 1, mod 11. Nah, kalau kita akan mengeliminasi Y-nya, berarti yang kongruensi pertama kita kalikan 5, kongruensi kedua kita kalikan 3. Nah, jadi di sini kita akan peroleh 10X dikurangi 15Y, kongruen dengan 35. Saya tulis sekarang aslinya saja dulu, biar bingung. Nah, ini 9X ditambah 15Y kongruen dengan 3. Ini mod 11. Nah, ini kita jumlahkan ya, Pak Endang. Berarti kita peroleh 19X
kongruen dengan 38. Nah, sebenarnya di sini Anda nggak boleh membagi ya, di sini kan nggak ada pembagian ya. Nah, sebenarnya kalau kita tulis dengan standar dengan modulo 11, yang kiri ini sebenarnya adalah 8. 8X ya, kalau pada modulo 11, 19 itu kan ekuivalen dengan 8. Kemudian 38 itu 33 berarti 5 ya. Nah, berarti sekarang kita lihat kayak tadi. Sekarang inverse dari 8 itu berapa? Ya. Berapa kali 8 itu sama dengan 1. Ya. Nah, berapa kalau kali 8 itu sama dengan 1. 7 kali 8 itu adalah 56. Ya. 56 kalau dalam modulo 11 itu 1. Ya, berarti kongruen dengan 1 mod 11 ya. Nah, berarti di sini kedua ruas kita kalikan dengan 7 ya. Nah, berarti sini 7 dikalikan 8X kongruen dengan 7 dikalikan 5 mod 11. Nah, 7 kali 8 1 berarti X. 7 kali 5 35. 35 kalau dalam modulo 11 itu kongruen dengan 2. Ya, 7 kali 5 itu 35. Nah, kelipatan 11 yang dekat dengan 35 itu kan 33. Berarti ini 2. Ya. 2 mod 11. Ya. Jadi di sini jawabannya X kongruen dengan 2 modulo 11, Y-nya adalah kongruen dengan 10 modulo 11. Itu jawabannya ya. Baik. Itu kalau dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, kalau nggak yakin, Anda boleh menguji ya jawaban ini ke dalam soal lagi. Itu kalau biasanya kalau kita kalau kita mengerjakan itu kita cek lagi X-nya 2, Y-nya 10, kita masukkan ke dalam soal ya. Kalau kita mau cek ya. Cek ke dalam soal. Ya, ke sini juga boleh ya. Jadi kalau kita melakukan cek, ini saya pakai yang hijau ya, biar itu yang ini aja. Cek. Nah, berarti cek itu ya. Ke persamaan pertama 7 kali 2 dikurangi 3 kali 10 itu akan sama dengan berapa nih? 14 dikurangi itu 10 ya. Kurangi 30 itu berarti sama dengan min 16. Nah, min 16 itu adalah kongruen berapa dalam modulo 11? 7 ya. Nah, 11 itu ini benar. 7 kali 2 dikurangi 3 kali 10 14 dikurangi 30 2 16. Makanya kok 2 dikalikan X-nya 2 dikurangi 3. Ini ngecek ya, meyakinkan apakah jawaban kita benar atau tidak. Yang kita hitung kali 10 berarti sama dengan 4 dikurangi 30 berarti sama dengan min 26. Nah, min 26 itu kalau dalam modulo 11 itu ya kongruen dengan 7, betul ya. Nah, kalau ke kongruensi yang kedua
3 kali 2 dikurangi 5 kali 10 sama dengan 6 dikurangi 60, 6 dikurangi 50 min 40. 3 kali 2, 5 kali 10, 6. Oh, ditambah ini. Oh, kok tidak. 56 ya. 56 ini plus ya. 56. 56 berarti memang kongruen dengan 1 modulo 11 ya. Oke. Jadi di sini sudah benar, yakin benar ya bahwa yang kita hitung ya. Nah, itu adalah cara dengan menggunakan eliminasi ya. Kalau dengan substitusi ya tinggal dimasukkan ya, seperti juga kita punya. Jadi metode yang kedua adalah substitusi. Caranya seperti yang sama juga ya. Jadi kita punya pertama dari kongruensi pertama. Kita punya 2, saya tulis lagi aja lah, 2x dikurangi 3y kongruen dengan 7 mod 11. Yang kedua 3x ditambah 5y kongruen dengan 1 ya. Nah, anggap ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Nah, dari yang pertama kita peroleh ini 2x kongruen dengan 3y ditambah 7. Nah, itu kalau kita ubah menjadi x sama dengan, itu kan dikalikan setengah. Setengah itu kan inverse dari 2. Ya. Inverse dari 2 kalau dalam modulo 11, berapa? 6 ya. Ya, kita lihat. Ya. 6 kali 2 itu kongruen, itu 6 kali 2 kan 12. 12 itu kan 1 mod 11 ya. Ini kita pakai ya ini ya. Nah, itu kita pakai. Sekarang berarti kedua ruas kita kalikan dengan 6. Jadi 6 dikalikan 2x yang kiri, yang kanan 6 dikalikan 3y ditambah 7 modulo 11. 6 kali 2 1 berarti x kongruen dengan 6 kali 3 18. 18 itu kalau pada modulo 11 adalah 7. Y 6 kali 7 itu 42. 42 itu 9 ya. Nah, kemudian ini anggap sebagai yang ketiga. Nah, ini 3 ini disubstitusi ke yang kedua ya. Disubstitusi ke kedua. Jadi kita peroleh 3 dikalikan 7y ditambah 9 ditambah dengan 5y kongruen dengan 1 mod 11. Nah, 3 kali 7 berarti 21 itu 10. Ya. 3 kali 9 27 itu 7 ya. Nah, ditambah 5y. Nah, kemudian ya saya sederhanakan dulu ini jadi 15y. Ini sebenarnya kan 1 dikurangi 7 min 6 ya.
Sebenarnya kemudian kalau kita standarisasi dalam modulo 11, ini menjadi 4, Y, kongruen dengan 5. Ya. Nah, jadi di sini kita kalikan dengan 3. Ya, karena inverse dari 4 itu 3. Ya. Kenapa? Ya tadi, alasannya seperti tadi. 3 kalikan 4 itu 12, itu kongruen dengan 1 mod 11 ya. Ini akan kita pakai 3 kali 4. Jadi di sini kita kalikan dengan 3. 3 dikalikan 4Y kongruen dengan 3 dikalikan 5. Mod 11. Jadi Y kongruen ini 15 3 betul ya. Y-nya tadi ketemu berapa? Kok salah? Y-nya harusnya ketemu 10 ya. Udah salah ngitung nggak? Ini 2X sama dengan 3Y ditambah 7 dikalikan 6, oke, kalikan 6. Ini 12 oke. 18 itu 7, 6 kali 7 42 ya, betul ya. Ini kok ada yang salah itu. 8 Pak itu Pak. Yang 3 kali 9. Yang 6 kali 7 kan 42. Kalau di mod 11 kan 8. Ya, 42 33. 42 bukannya 9. Itu Pak Empat- yang Iya, 3 kali Oh, 9. 9 betul, sampai situ betul kan ya? Oke, sampai situ Ya, betul ya. ya. Terus sampai di bawahnya 3 kali 7 itu 21, betul 10 ya. Kemudian 3 kali 9 itu 27, ini yang salah. 6 nih. 27 itu 6. oh, benar 7 kan ya? 20 salah. 6 Pak. 27. 5, sorry. 27 kalau modulo 11 itu 5, maaf ya, 5. Ya, betul ya? 5. Betul, karena 27 dikurangi 22, ya. Ya, betul. 5, itu yang salah. Oke, berarti di sini harusnya min 4. Nah, min 4 itu kalau dalam modulo 11 itu 7. Ini kali 7. Nah, 10, betul ya? Nah, salah ngitung tadi ya, maaf, salah ngitung. Nah, ya betul, harusnya jawabannya sama. Betul ya? Oke, yang salah tadi. 3 kali 9 itu 27. 27 itu kalau pada modulo 11 itu 5. Ya, ini 5. Gitu. Jadi, 15Y ini min 4. 15 itu berarti 4. Min 4 itu 7, betul ya? Nah, inverse-nya dari 4 itu 3, kali 3, dua ruasnya, yang di kiri 1, yang di kanan 21. 21 kalau dalam modulo 11, 10. Ya, baik. Betul ya? Nah, jadi, kalau dengan substitusi kita ketemu Y-nya, mencari X-nya dibawa ke 3 lagi ya. Nah, kemudian ini disubstitusi ke 3. Akhirnya diperoleh X kongruen dengan 7 dikalikan 10 ditambah 9. Kongruen 70 ditambah 9, 79. Ya, 79 dikurangi 772. Oke, 2 berarti 2, 11. Ya, harusnya jawabannya sama ya. 10, 2. Oke, baik. Ya, 10 sama dengan tadi ya, 10 dan 2. Oke, nanti dicek boleh. Nah, kalau eliminasi dan substitusi saya kira juga mudah tadi dari menggunakan tadi ya. Jadi kalau eliminasi substitusi dari langkah eliminasi, nah ini
dari langkah pertama di sini ketemu Y kongruen 10, baru dimasukkan ke salah satu kongruensi, kemudian akan didapat variabel yang lain. Ya, mungkin nggak akan kita bahas tersendiri, nanti Anda bisa berlatih. Nah, mungkin yang krusial sekarang adalah yang menggunakan metode matriks dan Kramer. Nah, itu yang hati-hati ya. Nah, yang menggunakan metode matriks, nah, jadi yang tadi, yang dalam modulo tadi ya ini, kita ubah ke dalam kongruensi tapi dalam matriks ya. Berarti 2 min 3, 3, 5. Ya, kita ubah. Jadi 2 min 3, 3, 5 kalikan XY kongruen tadi berapa? 71 ya. Ya, 71. 71. Nah, kongruen tapi modulo 11 ya. Nah, jadi kalau kita mau mencari inverse, itu yang harus hati-hati ya. Kita tidak punya pembagian. Jadi kalau dalam modulo di sini, jadi kita punya matriks ya. Saya gambarnya. Nah, kalau saya punya matriksnya itu dalam bentuk kongruensi A, B, C, D, mod M. Nah, yang disebut inverse tadi kan seper itu tidak ada ya. Kalau di dalam menjadi inverse, jadi AD dikurangi BC inverse. Kemudian ya inverse-nya adalah modulo. Kemudian ini tetap kalian ya. D min B min C ini A gitu ya. Modulo M ya gitu ya. Nah, jadi di sini nanti kita bekerja dengan modulo ya. Jadi inverse-nya nanti nah, jadi sini kalau kita cari seperti tadi sebenarnya sama caranya ya, tapi cuma pembagiannya yang harus kita hati-hati. Jadi nanti di sini X, Y itu akan menjadi ini kongruen dengan 2 min 3, 3, 5 inverse dikalikan 71 modulo 11. Nah, jadi nanti X, Y kongruen. Nah, ini inverse-nya ini. Jadi yang di sini adalah 2 kali 5 dikurangi min 3 dikalikan 3, tapi inverse gitu ya. Kemudian ini kita ubah, ini 5, 3, min 3, 2. 11. Nah, gitu. Di sini kalau kita hitung, ini ini 10 berarti berapa? 19 ya. 19 itu langsung kita hitung saja pakai modulo 11 berarti 8. Ini 11 ya. 10 dikurangi jadi tambah 9, 19, kalau modulo 11 8 ya. Ini boleh kita kalikan, nggak apa-apa, yang kalikan dulu, yang di kanan. 5 ditambah 21, ya. 5 ditambah 21, 26 ya. Saya tulis saja nggak apa-apa 26-nya dulu. Min 3 ditambah 7, min 3 ditambah 7, 11 ya. Ditambah 14. Min 3 ditambah 14. Min 3 11 Pak. 11 ya. Kok
ketemunya 0, salah. Lagi salah ngitung lagi. Ini sebenarnya. Ini oke, 5 min 3 min 3 2 ya. Oh, kebalik ini. Ini 7-nya di atas, 1-nya di bawah. Oh, alah. Ya, sorry. Ya. Nah, ini 38. Yang ini min 21, 1-nya di bawah ini, sorry. Min 21 ditambah 2 min 19. Kebalik, makanya jadi salah ya. Nah, inverse dari 8. Kata modulo 11. Kita hitung. Itu 47. Ya, 7 ya. 7. Ya, 7 kali 8. 7 kali 8. Kita lihat ya. 7 kali 8 itu 56. Itu kongruen 1 modulo 11 ya. Betul ya. Berarti 7. Ini inverse dari 8 itu 7. Berarti kongruen ini 7. Ini saya sederhanakan dulu dalam modulo 11. 5 ya. 38 itu 5 karena 33. Kemudian 19 itu berapa? 3 ya. Sudah. 11 ini 5 ini karena 33. 19 itu berarti ya min 8 ya 3 juga ya 3. 11 ya. Hati-hati nih, salah ngitung lagi nanti. Nah, 7 dikalikan 5, 35, dalam modulo 11 itu 2. Kemudian yang di bawah 7 kali 3, 21, 10. Nah, ini ya. Jadi kalau dalam bentuk matriks sudah gini, jadi ini sudah betul, X-nya adalah 2, modulo 11, Y-nya adalah 10, modulo 11 ya. Nah, itu kalau dalam menggunakan matriks ya. Jadi ini kita baca dari hasil terakhir, berarti X-nya adalah kongruen dengan 2 mod 11, kemudian Y-nya adalah 10 mod 11 ya. Baik. Nah, sekarang kalau metode terakhir dengan menggunakan Cramer, dengan kita membentuk Cramer ya, dari matriks ini Cramer. Nah, kita seperti tadi membentuk delta, tapi ini kongruen ya sekarang. Nah, timbulnya itu adalah untuk yang koefisien aslinya, yaitu 2 min 3, 35. 2 min 3, 35. 2 min 3, 35. Ini tulis kongruen. 2 kali 5 min 3 dikalikan 3. Kongruen dengan 19. 19 itu kongruen dengan 8 ya. Nih, ya 8 ya. 11 saya tulis paling belakang. Kemudian yang kedua adalah delta X. Itu adalah ini, kita ganti yang kolom pertamanya dengan koefisien konstanta yang di kanan, yaitu 71. Yang di sini tetap 7 kali 5 dikurangi min 3 kali 1.
35, 38. 38 itu kongruen dengan 5 ya. Kemudian delta Y ini 2, 3, yang ini 7, 1. Nanti 2 kali 1 dikurangi 7 kali 3. Min 19. 3 mod 11. 3 ya. Sama dengan penghitungan di atas tadi. Nah, jadi sekarang kalau tadi adalah pembagian, berarti sekarang harus dikalikan inverse. Jadi yang disebut X itu adalah ini. Delta inverse dikalikan delta X ya. Berarti di sini 8 inverse dikalikan dengan 5. Nah, 8 inverse tadi, ya, ingat ini mau dulu semuanya. Nah, 7 ya tadi ya. Kita hitung di atas ya. 7 kali 8 itu 1 ya. 7 kali 5, 35, berarti 2. Ya. Kemudian Y-nya berarti delta inverse delta Y. Ya. Jadi sini 8 inverse dikalikan 3. 7 kalikan 3. Dulu. Ya, oke. Nah, jadi di sini sebenarnya analoginya dengan yang di persamaan cukup besar. Cuma yang perlu kita perhatikan kalau di sistem persamaan kita membagi, di sini dikalikan dengan inverse ya. Oke. Baik, itu adalah sistem kongruensi linier. Ada yang perlu ditanyakan sampai di sini? Kalau tidak jelas, boleh tanyakan. Nanti catatan ini akan saya share kayak kemarin ya. Saya cantumkan tandolkan di si kejar. Biar Anda bisa mendownload dalam bentuk PDF. Coret-coretan ini ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, akan saya flashback lagi dengan kuadrat, bentuk kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Kalau Anda punya persamaan kuadrat, PK ya, persamaan kuadrat, itu adalah persamaan yang berbentuk ini kan Anda tahu ya, AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, ini persamaan kuadrat. Ini juga Anda pelajari di SMP ya. Masih ingat bagaimana cara mencari akar atau mencari solusi persamaan kuadrat? Ini masih ingat? Baikul? Mungkin itu sedang, atau Marsa ya, itu yang sedang menghidupkan mic. Marsa? Ya. Masih ingat Marsa? Cara mencari akar, mencari solusi persamaan kuadrat? Masih ingat. Nah, kenapa? Masih ingat. Ingat? Iya. Apa aja? Caranya? Kalau saya nyarinya pakai faktorisasi. Pakai faktorisasi ya. Cara mencari solusi ya. Solusi. Oke, yang pertama faktorisasi. Oke. Ada yang ingat cara lagi? Yang lain? Di SMP itu seingat Pak Heri ada 3 cara yang diajarkan ya. Cari solusi persamaan kuadrat. Faktorisasi, apalagi? Yang kedua, kuadrat sempurna, ya, dengan membentuk kuadrat sempurna. Ya. Nah, lagi cara ketiga yaitu dengan menggunakan
rumus. Nah, itu adalah pelajaran SMP ya. Oke, saya beri contoh. Ya, 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3 sama dengan 0 ya. Oke. Silakan, ada yang mau mencoba? Nah, saya beri waktu sebentar, 5 menit. Nah, mencari ini. Silakan, Anda boleh pakai faktorisasi kuadrat sempurna rumus. Silakan, 5 menit. Harusnya bisa mencari ya. Saya, Pak. Ya, bisa ditunjukkan. Ini saya ya, sebentar saya besarkan biar yang lain juga melihat. Oke. Ya, oke. Oke, berarti jawabannya apa? Belum selesai kan itu? X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa? Loh. Itu kan belum selesai. Berarti ya, Saibul. Nah, itu tadi baru dapat pemfaktorannya. Berarti jawabannya adalah X sama dengan Y sama dengan, gitu kan? X sama dengan setengah Dan atau X sama dengan? atau X sama dengan 3. Ya, betul ya. Tadi belum tuntas ya, jadi dapat pemfaktorannya. Baik, itu dengan cara pemfaktoran ya. Jadi yang disampaikan Habib tadi dengan cara pemfaktoran ya. Nah, jadi dengan cara pemfaktoran sudah diperoleh ya. Jadi kalau cara pertama dengan faktorisasi tadi ya, saya tuliskan aja. Jadi ini diubah menjadi 2x dikurangi 1, tadi yang kanan sudah dapat x dikurangi 3. Ya. Jadi di situ kita dapatkan 2x dikurangi 1 sama dengan 0 atau x dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti yang di kiri x sama dengan setengah atau x sama dengan 3 ya. Itu dari menggunakan pemfaktoran, faktorisasi. Kalau menggunakan kuadrat sempurna, nah, kita membentuk menjadi kuadrat sempurna. Jadi dari soal kita ubah menjadi bentuk, biasanya dibagi dulu dengan koefisien x kuadrat ya, agar x kuadrat depannya menjadi 1 ya. Jadi diubah dulu menjadi x kuadrat kurangi 7/2x ditambah 3/2 sama dengan 0. Kemudian ini diubah menjadi x kuadrat min 7/2 sama dengan min 3/2. Nah, ingat untuk menjadi kuadrat sempurna itu harus ditambah dengan setengah dari koefisien x dikuadratkan ya. Ini pelajaran SMP. X kuadrat dikurangi 7/2x harus ditambah dengan min 7/4 dikuadratkan. Kalau yang di kiri ditambah, yang kanan juga ditambah. Jadi yang di kiri itu akan menjadi bentuk x dikurangi 7/4 kuadrat. Yang di kanan berarti ini per 16 ya. Per 16 ini kalikan 8 min 24. Min 24 ditambah 49 berarti 25 ya.
per 16. Ya, ya. 25 per 16. Nah, jadi di sini nanti X min 7 per 4 itu sama dengan plus minus akar 25 per 16. Atau X akan jadi sama dengan 7 plus minus 5 per 7 per 4. Nah, jadi ada dua nilai X di sini ya. Jadi yang pertama, X-nya akan sama dengan 7 per 4 ditambah 5 per 4. Atau ini sama dengan 12 per 4. Atau sama dengan 3. Atau X sama dengan 7 per 4 dikurangi 5 per 4. Sama dengan 2 per 4 atau setengah ya. Oke, jawabannya sama dengan yang tadi ya. Nah, kuadrat sempurna ini kalau di perumum nanti akan dapat rumus ya. Rumus ya. Yang terakhir adalah dengan rumus. Rumusnya itu kalau kita punya untuk AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. Nah, X-nya itu adalah ya min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Ya. Jadi kalau soal tadi, kita punya soalnya tadi kan apa? 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 3 sama dengan 0. Di sini kan A-nya 2, B-nya min 7, C-nya 3. Jadi kalau kita masukkan dalam rumus, X sama dengan 7 plus minus 7 kuadrat 49 dikurangi 4 kali 2 kali 3. Ya. Dibagi 2 kali 2. Ya. Itu kalau rumus. Jadi di sini akan sama dengan 7 plus minus akar 49 dikurangi 24, berarti 25 dibagi ya. Oke, jadi kalau kita dapatkan X yang pertama adalah ini 7 plus minus 5 per 4 ya. 7 ditambah 5 per 4 sama dengan 3. Atau X yang kedua adalah 7 dikurangi 5 per 4. 2 dibagi 4 ya. Nah, sekarang kalau persamaan kuadrat itu tanda sama dengannya kita ganti dengan kongruensi, berarti kita punya kongruensi kuadrat ya. Nih, ya. Kita punya kakak gitu ya. Nah, caranya nanti kita meniru ini. Nah, analoginya seperti tadi. Kalau tambah kurang itu nggak masalah, sama aja. Nah, kali juga nggak masalah. Yang bermasalah adalah pembagian. Kalau ketika ketemu pembagian, itu artinya adalah dikalikan dengan inverse ya. Oke. Jadi bentuk ini tadi, kalau kita tuliskan dalam bentuk kongruensi, akan kita punya kongruensi kuadrat ya. Oke. Jadi kongruensi kuadrat kakak saya tulis saja ya. Nanti bentuknya berarti AX ditambah BY ditambah C kongruen dengan 0. Modulo 11 ya. Nah, A itu tidak 0 artinya A itu bukan kelipatan 11 ya. Nah, kalau A itu kelipatan 11 ya
Jadi A itu tidak kongruen dengan 0 modulo 11, itu yang penting ya. Nah, caranya sama. Yang pertama adalah menggunakan pemfaktoran. Yang kedua, kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus. Jadi dari soal tadi, misalnya soal tadi ya saya ganti dengan modulo. Misalkan soalnya tadi kita dalam bentuk modular. Jadi kita punya tadi ya 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3 kongruen dengan 0. Saya ganti aja modulo 11 ya. Nah, jadi sini prosedurnya hampir sama ya, bersama. Jadi kalau kita gunakan faktorisasi, jadi kita gunakan tadi, jadi soal itu akan kongruen atau bisa ekivalen dengan ini kan, 2x dikurangi 1, x dikurangi 3. Ya. Nah, ini keistimewaannya di soal-soal kita kebanyakan menggunakan modulo prima. Kenapa? Kalau modulo prima itu unsur yang tidak nol itu mempunyai inverse. Berarti tidak nol dikalikan tidak nol pasti tidak nol, gitu ya. Makanya ini pada pemfaktoran itu berlaku seperti pada bilangan real. Jadi akhirnya kita punya 2x dikurangi 1 itu kongruen dengan 0. Atau x dikurangi 3 kongruen dengan 0 mod 11. Nah, jadi yang di sini kita punya 2x kongruen dengan 1 mod 11 atau x kongruen dengan 3 mod 11. Nah, di sini kalau tadi kan dibagi dengan 2. Nah, di sini di modulo nggak ada, dibagi dengan 2 terus nanti hasilnya kongruen dengan setengah, gitu ya. Nah, ini dikalikan dengan inverse-nya 2. Inverse-nya 2 itu adalah 6. Ya. Jadi dikalikan 6 kali 2x kongruen dengan 6 kali 1. Nah, yang ini 6 kali 2 itu 1 kalau di dalam modulo 11. Ya. Nah, ini. Jadi ini modulo 11 ya. Jadi jawabannya kita punya ini atau x kongruen dengan 3 mod 11. Ini kalau menggunakan faktorisasi. Nah, cuma Anda harus hati-hati untuk soal seperti ini. Soal ini, kalau di dalam modulo itu bisa diubah yang seolah-olah tidak bisa difaktorkan. Coba perhatikan, ini kan ekivalen juga, soal ini kalau saya tulis menjadi 2x ditambah 2x kuadrat tambah 4x ditambah 3. Kongruen dengan 0 modulo 11 ya. Nah, coba lihat ini. Kalau bentuk yang ini sebenarnya kan tetap kongruen ya, tetap soal yang sama dengan di atas. Tapi yang saya tulis merah yang pertama ini seolah tidak bisa difaktorkan. Ya. Kemarin kalau kita ketemu persamaan kuadrat, oh kalau ini nggak bisa difaktorkan. Ternyata ini masih bisa kalau 4x-nya Anda ganti menjadi 7-7x. Nah, soal itu juga bisa diubah menjadi bentuk ini yang tetap kongruen. Ya. Dikurangi 7x, tapi dikurangi 8. Nah, ini juga seolah-olah tidak bisa difaktorkan. Gitu. Nah, jadi nanti kalau melihat soal kongruensi, itu yang harus hati-hati di sini. Seolah-olah bentuknya itu tidak bisa difaktorkan, tetapi kalau kita ubah ke dalam bilangan yang tetap kongruen, ternyata bisa difaktorkan. Baik, ya itu ya, yang perlu diperhatikan. Sempurna ya. Jadi saya tulis ulang untuk yang sekarang kuadrat sempurna. Ya. Jadi soalnya adalah
Kuadrat sempurna sudah tadi ya, belum ya. Kalau dalam bentuk modulo, berarti adalah 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 3 kongruen dengan 0. Nah, kalau dalam bentuk kuadrat sempurna, seperti tadi, pertama, kalau tadi kan dibagi dengan 2. Nah, dibagi dengan 2 itu sama dengan dikalikan dengan inversnya 2. Berarti kita kalikan dengan 6. Ya. Kalau kalikan dengan 6, jadi 6 kalikan dengan 6 ya. 6 dikalikan 2x kuadrat, 7x. Kemudian yang kanan juga harusnya 6 kali 0 ya. Tetap 0 tapi. Nah, 6 kali 2 itu 1, x kuadrat. 6 kali 7 itu adalah 42. 42 itu sama aja plus 2 ya. Sama aja ya. 42 ya 42 min 42 itu sama dengan kongruen dengan 2. Ini 12 itu 1 ya. Ya, oke ya. Jadi ini 6 kali 2 1, 6 kali berapa ini? Kali min 7 itu berarti min 42, min 42 itu kongruen dengan 2. Kemudian 6 kali 2 itu 12, ini 3 sorry. 3. 6 kali 3 18 harusnya 7. Oke. Nah, di sini kita ubah x kuadrat ditambah 2x kongruen dengan min 7. Nah, untuk menjadi kuadrat ditambah dengan separuhnya. Dari 2 yaitu 1, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1, yang di kanan berarti min 7 ditambah 1. Yang dikirim menjadi x ditambah 1 kuadrat. Yang di kanan ini min 6 itu kongruen dengan 5. Oh ya, 5. Ini min 6, 5 ya. Nah, sekarang caranya adalah ini mod 11. Yang di kanan harus dijadikan bentuk kuadrat dulu. Nah, 5 itu kongruen dengan 16. Nah, gitu ya. Jadi di sini nanti x ditambah 1 akan kongruen dengan plus minus 4. Ya. Jadi nanti x yang pertama, x tambah 1, kongruen dengan 4, mod 11. Atau x tambah 1 kongruen dengan min 4 mod 11. Jadi x akan kongruen dengan 3 mod 11 atau x kongruen dengan min 5. Nah, hanya min 5 mod 11. Nah, min 5 itu sebenarnya ya kongruen dengan 6. Oke, 3 atau min, ketika atau 6. Ya, jawabannya sama ya dengan tadi ya, dengan yang menggunakan konfaktoran. Konfaktoran tadi, kalau kita lihat jawabannya ke atas, ya, 6 atau 3. Nah, yang terakhir yang menggunakan rumus ya. Nah, yang harus hati-hati adalah kalau kita melakukan pembagian. Jadi, kalau kita gunakan rumus, jadi ya, jadi di sini A-nya 2, B-nya min 7, C-nya 3. Berarti kalau tadi rumusnya adalah dibagi, itu berarti X-nya di sini adalah 2A diinverskan. Jadi 2A inverse dikalikan dengan min B
plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC gitu ya. Nah, ini yang dibagi 2A itu berarti dikalikan 2A itu dikurangi 4AC. Nah, jadi kalau soalnya tadi itu berarti kita hitung di sini adalah 2 kali 2 inverse, kemudian 7 plus minus akar 49 dikurangi 4 kali A-nya 2, C-nya 3. Jadi di sini, ini kongruen ya. Tapi ini kongruen semua, modulnya terus paling belakang saja ya. Ini inverse dari 4. 4 tadi inverse-nya 4 kali berapa? Supaya sama dengan 1. 4 kali 3 itu 12 ya, berarti ini 4 inverse 7 plus minus. Nah, ini pas ini kebetulan 49 dikurangi 24 akar 25 ya. Ini nah, inverse-nya 4 itu 3, ini 7 plus minus 5. Nah, jadi akan kita peroleh X sama dengan kongruen, ini kongruennya saya tulis modulonya terakhir ya, modulo 11 ya. X yang pertama adalah, ini waktunya udah habis, ya ini sedikit lagi ya. Berarti 3 dikalikan 7 ditambah 5, atau 3 dikalikan ini 7 tambah 5 itu 12 itu 1. Kongruen dengan 3 mod 11. Atau X yang kedua adalah 3, 7 dikurangi 5. Kongruen dengan 3 kali 2. Nah. Oke, ya. Saya kira itu ya. Ini waktunya pas, lebih sedikit ya. Sedikit. Nah, jadi kita sebenarnya sudah mengeneralisasi bentuk dari sistem persamaan linear dan bentuk kuadrat. Oke, saya kira itu ya kuliah kita hari ini. Ya memang tidak bisa maksimal betul kalau hari ini dibandingkan dengan murid. Tapi Anda nanti bisa membaca kembali dari buku. Kemudian nanti mencoba mengerjakan tugas dari Pak. Oke, sebelum diakhiri ada pertanyaan. Nanti yang catatan kuliah ini akan saya cantolkan ya di Sepejar kayak kemarin ya. Anda nanti bisa download. Oke, ada yang perlu ditanyakan? Ingin bertanya, Pak. Kenapa? Saya ingin bertanya, Pak. Ya silakan, Saya ingin silakan. bertanya. Ya silakan. Kalau mau menyelesaikan permasalahan itu, apa harus menggunakan modulo 11? Oh, enggak, itu di soalnya, modulo 11 itu nanti soal ya. Jadi diberikan modulonya ya di soal itu ya. Ini kebetulan Pak Edi gunakan modulo 11. Nanti soalnya bisa modulo 7, modulo 13, modulo 19. Nah, biasanya modulonya prima gitu ya. Gitu ya. Gitu ya. Jadi modulonya diberikan di soal. Jadi coba lihat soal-soal yang ada di buku, jadi modulonya diberikan ya di soal. Ini kebetulan Pak Eri mengambil contoh modulo 11. Ini juga bisa diganti modulo 13 juga bisa ya. Nah, tapi cara ngerjakannya agak beda. Begitu? Iya, Pak. Oke, siapa lagi yang ada pertanyaan? Oke. Nah, silakan. Siapa? Yang kedua ruas dikalikan 6 di cara yang kuadrat, Pak. Yang kuadrat. Itu kan sebenarnya tadi kalau di persamaan kan dikalikan dengan dibagi dengan 2 ya. Nah, tadi
Kalau dibagi itu sama halnya dikalikan. Nah, ini tadi ya. Ini kan tadi kalau di persamaan kuadrat kan untuk menjadikan X kuadrat menjadi 1 itu kan dibagi 2. Gitu. Nah, dibagi itu sama halnya dengan dikalikan inverse. Jadi 6 itu adalah inverse-nya 2, ya. Nah, 6 itu iya. ya, betul ya. Nah, agar yang X kuadratnya menjadi 1 kan ya. Guys, good. 6 itu inverse-nya 2 kalau modulo 11. Tapi nanti kalau modulunya ganti ya inverse-nya beda ya. Kebetulan kalau modulo 11, 6 kali 2 itu kan 12. 12 itu 1 kan. Ya, bisa beri keterangan di sini. Ya. Jadi sini kenapa dikalikan 6? Karena 6 dikalikan 2 itu kongruen dengan 1 mod 11 ya. Ini keterangannya. Ya, gitu ya. Good. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, itu analoginya. Ingat, analogi kalau kita mengerjakan di sistem bilangan real, kalau di sana dibagi, berarti di sini dikalikan dengan inverse, gitu ya. Nah, itu kata kuncinya di situ. Oke, baik. Siapa lagi yang ada pertanyaan? Oke, good. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mungkin kuliah kita bisa kita akhiri hari ini. Ya, insya Allah kita ketemu lagi Jumat pekan depan secara luring ya, insya Allah ya. Ada rasanya sudah balik ke kampus. Saya kira cukup kuliah kita hari ini. Bisa kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.